Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Humaira, mahasiswa SA Unggul Kampus Bekasi dengan nomor NIM 2020010101448. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi untuk keluhan ujian akhir semester saya. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan gizi pada perusahaan Bank BRI. Latar belakang dalam menunjang visi perseroan untuk menjadikan the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, BRI mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam mengoptimalkan perusahaan, pertumbuhan aset yang berkelanjutan untuk mendapatkan iklim yang kondusif dan terpenuhi harapan bagi seluruh stakeholder. BRI berkomitmen mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau CGC pada seluruh tingkatan level organisasi dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan nilai tambah perusahaan kepada stakeholders serta melindungi kepentingan shareholders patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penerapan CGC turut berperan memberikan kontribusi positif selama masa krisis beberapa tahun terakhir, di antaranya keberlanjutan perusahaan, tercapainya kinerja perusahaan, serta nilai tambah bagi stakeholders. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau CGC merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan meyakinkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. BRI sebagai salah satu badan usaha milik negara, BUMN, dan juga perusahaan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham. BRI secara berkesinambungan terus meningkatkan penerapan CGC dari top manajemen khususnya Dewan Komisaris dan Direksi. Metodologi. Pada metodologi meliputi riset data perusahaan dan perkembangan dan literatur lain. Riset data, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis penerapan prinsip CGC pada kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BRI. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan tidak mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain. Dalam Sikiono tahun 2015. Kemudian ada data perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara terkait variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu. Sekarang, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa angka atau data yang diangkat. Kemudian adalah perkembangan dan literatur lain. Penelitian ini menerapkan corporate governance telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah peneliti terdahulu yang dirangkum oleh peneliti antara lain penelitian Gumela pada tahun 2015 dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Medan yang bertujuan untuk mengetahui apakah peranan audit internal berpengaruh terhadap penerapan CGC. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi, didapatkan langsung dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh karyawan dalam level manajerial yang meliputi kepala atau pimpinan divisi, pemegang unit dan pimpinan departemen, dan seluruhnya berjumlah 30 responden yang bekerja pada PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado. Sejarah Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmaja dengan nama The Purwokerto Help and Sparbank Bank der Initiative atau Bank Bantuan dari Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan BRI berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam
masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat pada waktu itu melampaui Perpu nomor 41 tahun 1960. Dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Netherlands Maatschappij atau NHM. Kemudian berdasarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah Koperasi Tani dan Nelayan, setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Perpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor. Pada proses bisnisnya, efektivitas penerimaan gizi dapat terlihat dari keselarasan 3 aspek governance system, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Ketiga aspek governance system tersebut telah diimplementasikan dengan baik di BRI. Governance struktur terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur gizi agar proses penerapan prinsip gizi menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pembangun perusahaan. Struktur organ tata kelola meliputi dewan komisaris, direksi, komite-komite dan satuan kerja perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Di Indonesia, konsep good corporate governance mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan secara bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Pada penerapan dan hasil, governance proses merupakan PLC dengan predikat The Most Trust Company dengan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecards atau SCGS yang dilakukan oleh Asian Capital Market Forum pada tahun 2022. Pada tahun 2020 pula terdapat 5 entitas anak yang mengikuti pemeringkatan Corporate Governance Score Perception Index dengan 1 entitas anak mendapatkan predikat sangat terpercaya dan 4 entitas anak mendapatkan kategori terpercaya dan budaya sangat terpercaya. PT Asuransi BRI Life terpercaya, PT BRI Asuransi Indonesia terpercaya, PT BRI Multifinance Indonesia terpercaya, perusahaan kepada stakeholders serta melindungi kepentingan shareholders patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.